ada sarung. Jangan sampai ditanya apa tidak sholat, aku kotor, ya. Kemudian baju kotor, najis segala macam. Ya, kita sudah bisa mengira-ngira. Ketika kita mau bekerja di lapangan, kita pastikan dari rumah persiapkan baju atau pakaian yang biasa kita pakai untuk ibadah sholat. Sarung persiapkan, bila perlu peci disiapkan, baju koko disiapkan. Jadi dunia dapat, akhirat pun dapat. Kan kita doa kita kan di penghujung doa kan doa apa namanya sapu jagat. Ini kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Kita kan jelas tujuannya Pak, ingin bahagia dunia tapi akhirat. Sementara kalau kita di dunia kerja terus tapi tidak pernah sholat ibadah, maka bahagia di dunia yang kita dapat, tetapi nanti di akhirat akan sengsara. Itulah Bapak sekalian tentang masalah menutup aurat. Kemudian masjid balul kiblati, menghadap kiblat. Nah, kiblat kita di mana? Kalau di Indonesia sekarang mudah, masjid di mana-mana. Kalau kita bingung pakai kiblat, menghadap kiblat di mana? Kita bisa cari di Google Map atau di aplikasi handphone. Mudah nyarinya Pak. Kalau masih bingung bagaimana? Kita sudah berusaha tanya, kemudian kita juga sudah berusaha, tetapi tidak ada yang tahu menurut keyakinan kita. Ya, keyakinan kita yang pasti harus dengan ikhtiar dulu nanya. Di hotel kan, di hotel kita baru misalkan ke Bali bingung, ya ada petunjuk ini kiblatnya mana? Tanya. Jangan sampai kita aku yakin di sana. Jadi kita ada ikhtiarnya. Ya paling tidak tanya. Kalau sudah tanya, yang kedua pasang kompas kira-kira arah kiblat kemana. Inilah mengapa di dalam waktu sholat niatnya kita disunahkan untuk membaca ada istilah ada kalimat mustaqbilal kiblat. Sholli fardhu maghrib salah rakaatin mustaqbilal kiblat dengan menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, wadkhulil waqti, masuk waktu sholat. Kita tidak boleh Pak sholat duhur misalnya jam 12 kurang 10 menit. Kita sholat duhurnya jam 12 kurang 15 menit. Tidak boleh. Meskipun tadi sholat duhurnya jam 12 kurang 10 menit, kita mulai sholatnya jam 12 kurang 14 menit atau 13 menit, tidak boleh. Karena syarat waktu sholat, syarat sahnya sholat harus sudah memasuki waktu sholat. Ya, Palembang, Bubur, bilang Bubur Goben, tak baca. Kecuali nanti bapak-bapak sekalian sholatnya sholat jamak. Ya, jamak itu ya mengumpulkan sholat. Jamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau kita mau ke Palembang, kita sholat sebelum berangkat sholat dulu. Ya, 4 rakaat di rumah, ya, kemudian langsung berdiri sholat asar. Sholat asarnya kan belum masuk, ya. Ini diperbolehkan, tetapi pada kondisi tertentu, yakni sholat jamak takdim didahulukan. Duhur dengan asar dilakukan di waktu duhur. Kalau jamak takhir, duhur dan asar dilakukan di waktu asar. Kemudian kalau maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib, namanya sholat jamak takdim. Kalau jamak takhir, isya dan maghrib dilakukan di waktu isya. Jadi ini teman-teman sekalian, waktu hulil waktu, pastikan harus masuk waktu sholat. Kemudian yang keenam,